Halo semuanya, ketemu lagi dengan suaraku di channel ini dalam segmen Danjo Danang Cerita untuk kalian. So buat subscriber lama, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Dan film yang akan aku ceritakan kali ini adalah Pocong versus Kuntilanak tahun 2008. Secara garis besar, film ini menceritakan dendam kesumat sehantu pocong kepada sebuah keluarga yang memelihara kuntilanak untuk keselamatan keluarga mereka. So gimana alur ceritanya? Let's get to the movie. Di awal video kita akan melihat seorang laki-laki yang sedang lari, namun bukan sedang lomba lari maraton, melainkan sedang dikejar oleh sesuatu. Laki-laki tersebut adalah Raden Sukoco, dan yang sedang mengejarnya adalah kuntilanak yang hendak membunuhnya. Lalu ia bersembunyi di lemari, namun sayangnya ia tetap terbunuh oleh si kuntilanak. Dan sebelum kematiannya, ia berpesan kepada anaknya yang bersembunyi di bawah kolong kasur, besok pas hendak dikuburkan, jangan dilepas tali pocongnya. Jangan dilepas tali pocongku. Dan film dimulai. Tiga cewek yang masih segar terlihat sedang berjalan. Mereka adalah Vonny von Klingen yang diperankan oleh Diana Puspita, Agnes yang diperankan oleh Alia Rosa, dan Ruby yang diperankan oleh Amanda Farid. Mereka hendak pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, Vonny telah sampai di rumahnya dan mencari ibunya yang ternyata sedang bersemedi di Sentong. Malam hari telah tiba. Saat Vonny sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun karena ada suara berisik di kamar atas tempat ibunya bersemedi. Dan benar saja, ibunya Vonny sedang bersemedi dengan kuntilanak peliharaannya. Lalu ia menyuruh Vonny untuk kembali tidur. Pagi harinya mereka hangout bareng karena mau janjian pergi ke tempat tato. Dan di sana juga ada Aksa yang diperankan oleh Aldi Taher pas belum jadi ustadz. Mereka sudah sampai di tempat tatonya tersebut dan singkat cerita, Aksa mengenalkan mereka semua ke Marcel yang merupakan pemilik tempat tato tersebut. Beralih ke scene berikutnya, Simbok disuruh membuatkan sesajen oleh ibunya Vonny dan meletakkannya di kamar tempat ibunya Vonny semedi. Di waktu bersamaan, ibunya Vonny ini ditelepon oleh Bude yang menyuruh untuk menyegerakan ritual kepemilikan kuntilanak kepada Vonny. Simbok yang mau masuk ke kamar tersebut merasa sangat takut dan benar saja saat selesai meletakkan sesajen dan hendak keluar, tiba-tiba pintunya terkunci dan didatangi oleh kuntilanak. Namun dengan segera Simbok meminta tolong dan dibukakan pintunya oleh ibunya Vonny. Beralih ke scene lain, Marcel sedang membaca buku horor luar negeri dan dia ini tidak pernah tertarik dan percaya dengan hantu Indonesia. Lalu ia ditantang oleh Aksa dan mereka hendak membuktikan ketidakpercayaannya Marcel dengan hantu Indonesia dengan melakukan permainan jelangkung. Namun sebelum itu, mereka bermain kartu yang mana Vonny ini bisa meramal masa depan mereka maupun hal tentang mereka. Lalu satu persatu diramal dan singkat cerita giliran si Marcel. Saat Vonny meramal Marcel, kartu yang keluar merupakan kartu petaka yang tidak bisa dibaca. Sampai 2 kali, hingga akhirnya Vonny meramal menggunakan telapak tangannya si Marcel. Namun tiba-tiba keduanya merasakan hal aneh. Lalu Vonny pergi ke dapur untuk mengambil minuman bersama para cewek. Dan saat Vonny ini di dapur, Aksa menggoda Marcel bahwa dia pasti naksir sama Vonny. Tapi Marcel ini mengatakan kepada Aksa bahwa dia nggak mungkin suka sama Vonny karena rumahnya Vonny penuh dengan foto dan lukisan yang mirip nenek sihir. Malangnya, ucapan tersebut didengar oleh ibunya Vonny, lalu mereka diusir dengan alasan sudah malam. Sorry ya, Mama. Sudah malam anak-anak, kalian pulang dulu ya. Dan setelah itu, Vonny ikut bersama mereka. Ibunya Vonny merasa tidak terima karena keluarganya dikatain seperti nenek sihir. Lalu ia mengadu dan menyuruh kuntilanak peliharaannya untuk melakukan suatu hal. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Vonny dan kawan-kawan akhirnya memainkan permainan jelangkung, namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Marcel pergi ke WC dan dia di sana diganggu oleh kuntilanak suruhannya ibunya Vonny. Dan setelah selesai dari kamar mandi, Marcel ini bertanya, tadi siapa yang ketawa cekikikan? Lalu tidak ada yang mengaku. Ya nggak ada orang yang ketawa itu kuntilanak sel-sel. Lalu mereka lanjut bermain jelangkung. Dan saat Marcel ini bilang kalau dia nggak percaya sama yang begituan, tiba-tiba dia terpental dan muncul sosok pocong pakai lampu disco. Ternyata pocong tersebut adalah pocongnya Raden Sukoco yang hendak menolong Marcel karena dia sedang dalam bahaya. Nah ternyata Marcel ini adalah keturunan dari Raden Sukoco. Lalu mereka melihat kedua hantu tersebut berantem di depan rumah. Jangan bayangin mereka berantemnya pukul-pukulan atau jambak-jambakan ya guys, karena mereka cuma diem aja gitu. Kalau mau mukul ya nggak bisa, orang tangannya si pocong aja dibedong ya kan.
Dan saat mereka sembunyi, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dan ternyata itu adalah Big, temannya Marcel sekaligus si tukang tato. Si Big ini ngeprank mereka dengan berpura-pura jelangkungnya itu hidup. Lalu mereka kesal dan menyuruh Big menonaktifkan jelangkungnya supaya hantunya nggak datang lagi dengan membuangnya ke tanah. Lalu mereka mengunci Big di luar saat ia hendak membuang jelangkungnya. Pagi harinya, Fonny terlibat adu mulut dengan ibunya karena dia dipaksa untuk mewarisi kuntilanak peliharaan ibunya. Karena memang sudah tradisi turun-temurun bahwa wanita keturunan von Klingen apabila sudah menginjak dewasa harus mewarisi kuntilanak sebagai peliharaan mereka. Karena juga ibunya Fonny ini sudah sakit-sakitan dan sudah bau tanah. Namun si Fonny ini menolak. Akhirnya ibunya stres dan penyakitnya kambuh. Sialnya, ternyata pocong Sukoco ini sedang di rumahnya Fonny dan hendak meneror keluarga von Klingen. Lalu saat ibunya Fonny sedang semedi, tiba-tiba pocong tersebut datang dan menyerang ibunya Fonny. Lalu dengan segera, ibunya Fonny ini bangkit dan berubah menjadi kuntilanak. Dan saat pocongnya udah pergi, dia menerima telepon dari Bude yang mana menyuruh ibunya Fonny ini untuk menyegerakan ritual terhadap Fonny sebagai juragan kuntilanak yang baru. Namun karena dia itu ingat bahwa Fonny tidak mau, akhirnya dia stres dan penyakitnya itu kambuh lagi dan bablas meninggal. Keesokan harinya ibunya Fonny telah dimakamkan dan tiba-tiba di saat itu juga Fonny jadi benci kepada Marcel karena dia ingat bahwa kata ibunya Marcel pernah menghina keluarganya sebagai keluarga nenek sihir. Lalu mereka pulang dan saat di rumah ternyata ada Bude yang sudah menunggu Fonny. Bude tidak peduli dengan kematian ibunya Fonny. Yang dia ingin adalah memaksa Fonny untuk mau mewarisi sebagai juragan kuntilanak. Ya elah, kalau juragan empang mah mau-mau aja ya. Lah ini juragan kuntilanak, ngeri gak tuh? Dan saat itu Bude menceritakan semuanya kepada Fonny mengenai peran kuntilanak tersebut. Dimana dulu nenek moyang mereka yaitu Nyai Soroh hendak dikawini oleh Raden Sukoco. Namun Nyai Soroh tidak mau karena dia mau dinikahi oleh von Klingen, jenderal orang Belanda. Lalu Raden Sukoco murka dan mengancam akan membunuh Nyai Soroh. Namun karena Nyai Soroh memelihara kuntilanak, akhirnya yang terbunuh malah si Raden Sukoco. Dan sesuai dengan permintaannya yaitu untuk tidak melepas tali pocongnya karena ia mau membalas dendam. Dan lokasi makam Raden Sukoco juga dirahasiakan agar tidak dilepas tali pocongnya oleh keluarga von Klingen. Beralih ke scene berikutnya, Marcel yang sedang membaca buku tiba-tiba kaget karena banyak sekali bunga mawar yang tiba-tiba jatuh dari atas. Dan selain itu, seutas tali pocong juga hadir bersama jatuhnya bunga mawar. Ternyata itu adalah tanda-tanda akan hadirnya pocong Sukoco. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Agnes dan Ruby berbincang-bincang mengenai permainan jelangkung kemarin. Namun Agnes bilang kalau dia sebenarnya nggak takut. Big, Aksa, dan Marcel sedang menyiapkan sebuah ritual untuk mengusir pocong. Di sisi lain, Fonny yang sedang membaca buku tiba-tiba diganggu oleh si kuntilanak karena dia tidak mau mewarisi menjadi juragan kuntilanak. Aksa, Marcel, dan Big bersiap melakukan ritual di mana mereka pergi ke sungai untuk membuang jimat yang sudah dibuat oleh mereka. Sembari membuang, Big membacakan sebuah mantra pengusir setan dan diikuti oleh Marcel dan juga Aksa. Alih-alih mengusir setan, justru mantra yang dibaca oleh Big adalah mantra pemanggil setan. Alhasil keluar semua itu jin, setan, dan antek-anteknya. Dan mereka akhirnya mengeluarkan jurus 1000 kaki alias lari tunggang langgang. Marcel akhirnya pergi ke rumah Fonny dan meminta maaf soal keluarga nenek sihir kemarin. Dan dia juga menyatakan cinta kepada Fonny serta memberi sebuah hadiah bingkisan kecil. Dan Fonny menerimanya, kemudian mereka icip-icipan bibir. Nah, pas Marcel ini lagi enak-enaknya nih guys, Big ini dibunuh oleh si pocong karena Big ini berusaha untuk mengusir pocong Sukoco. Dia mencoba menelpon Marcel, namun sayangnya semuanya terlambat. Dia sudah dihap sama si pocong. Bude yang masih mencoba memaksa Fonny untuk menjadi juragan kuntilanak tetap saja gagal karena Fonny tetap kekeh tidak mau. Alhasil konsekuensinya adalah orang-orang terdekat Fonny akan dibunuh satu persatu oleh si kuntilanak. Dan benar saja, korban pertamanya adalah si Ruby. Dia diteror saat sedang mandi. Alhasil dia menelpon Agnes untuk ke rumahnya. Namun terlambat karena si Agnes ini malah sibuk teleponan dengan Fonny mengenai kabar jadiannya si Fonny dengan Marcel. Sedangkan si Ruby sudah dihap sama kuntilanak.
Agnes on the way ke rumah Ruby sama Aksa dan Vonny juga hendak menyusul. Namun mereka kaget saat tiba di rumah Ruby karena Ruby sudah gosong dan juga kaku. Di saat mereka sedang sedih-sedihnya, mereka mendapat kabar dari Marcel kalau si Big ini juga udah innalillahi. Dan di waktu bersamaan, Bude ternyata juga dibunuh oleh si Ocong. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya Vonny. Dan setelah sampai, Vonny kaget karena budenya sudah mati tergantung. Lah hebat bener ya pocongnya bisa gantung orang, padahal kan tangannya dibedong ya. Saat Aksa dan Agnes hendak nyusul ke atas, mereka dicegat oleh si pocong. Dan karena si Aksa ini tengil ya, sok jagoan, dia menyuruh Agnes untuk lari dan hendak melawan si Ocong. Yang akhirnya malah mati konyol. Lagian kenapa nggak lari dua-duanya aja ya? Tapi saat Agnes turun tangga, dia juga dicekik oleh si kuntilanak. Pusing juga ya kan, maju kena, mundur kena. Di atas ada pocong, di bawah ada kuntilanak, di tengah-tengahnya ada kamu. Vonny yang mengetahui hal itu langsung memohon untuk melepaskan Agnes dan dia mau menjadi juragan kuntilanak. Dan akhirnya Agnes dilepaskan. Kemudian tiba-tiba Marcel datang dan memanggil Vonny, sedangkan Agnes bangun dan ditarik oleh Simbok untuk sembunyi. Bentar dulu. Lah dari tadi Simboknya ini kemana anjir? Ngapain aja? Ternyata Simbok ini menelpon seseorang untuk mencari makamnya Raden Sukoco dan menyuruh melepaskan tali pocongnya. Lah kalau gitu ngapain nggak dari dulu aja yang ngelepasnya? Ya elah. Ya kalau gitu ya nggak ada filmnya dong Bambang. Saat Marcel memeluk Vonny, tiba-tiba Marcel kerasukan pocong Sukoco dan dia mendorong Vonny dan menyerangnya. Lalu Vonny juga berubah menjadi kuntilanak. Lalu terjadilah pertarungan yang tidak sengit sama sekali karena mereka hanya cekik-cekikan, tidak sampai jambak-jambakan atau bahkan pukul-pukulan. Di sisi lain kuburan Sukoco telah ditemukan dan mereka menggali kuburannya. Lalu Simbok ingat bahwa setelah mereka menemukan pocongnya, talinya jangan dilepas dulu karena kalau talinya dilepas, sedangkan Marcel masih dalam pengaruh pocong, maka Marcel bisa mati. Lalu Agnes tiba-tiba melihat bingkisan kado yang diberikan Marcel kepada Vonny. Dengan segera ia langsung mengambilnya dan menunjukkannya kepada Marcel dan Vonny yang masih cekik-cekikan. Ternyata kado tersebut berisi cincin dan karena Agnes ini sangat cerewet memisahkan mereka berdua dengan cincin tersebut, akhirnya Marcel lepas pengaruh terhadap pocong dan begitu juga Vonny. Dan saat itu juga Simbok langsung gercep nelpon buat melepas tali pocongnya. Dan akhirnya mereka berdua sadar dan senyum-senyum termasuk si Agnes. Lu jangan senyum-senyum aja Nes, noh pacar lu di atas mati kagak diurusin. Oke guys, jadi seperti itu alur filmnya. Dan sebenarnya film ini masih gantung ya, karena di akhir video si kuntilanaknya ini masih berdiri kokoh di tingkat atas. Dan si pocong juga masih sempat-sempatnya narik si penggali kubur. Nah, dan kira-kira gimana kelanjutannya? Apakah si pocong dan kuntilanak akhirnya besanan karena Vonny dan Marcel saling mencinta? Entahlah, mikirin masalah hidup aja udah pusing, ditambah suruh mikirin jurik. So mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat yang suka dengan videonya silahkan klik like-nya. Dan buat yang belum subscribe silahkan klik subscribe di kanan bawah deket namaku. Dan saran juga untuk next konten film apa yang ingin aku ceritakan ke kalian. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya.